Dan nomor 3 adalah minimnya dukungan publik dikarenakan ini ada Korwil siapa nih? Korwil Kabupaten Kayong Utara, siapa namanya? Adi Arfianto. Karo SDM, saya kasih penjelasan, dia main handphone itu. Siap. Tolong dicatat, Korwil Kabupaten Kayong Utara Adi Afrianto. Siap, Pak. Saya minta yang bersangkutan dipindah ke Papua. Ya. Siap. Segera. Ya. Kemudian saya lihat, terus saya minta dicek semua, ini bagi orang yang tidak fokus, apalagi dia cuma titip absen gambar atau foto, tolong dicatat, kemudian kasih teguran. Saya tidak segan-segan untuk memecat Anda. Saya tidak ada urusan sama Anda semua. Ya. Adi Afrianto, Korwil, Kabupaten Kayong Utara. Saya kasih penjelasan, dia main handphone. Siap. Ya. Tolong diberi surat teguran, surat peringatan 1, 3 kali surat peringatan pecat. Ya. Kemudian, ya, tolong diperhatikan, nomor 3, minimnya dukungan publik. Terus pertanyaan kedua adalah mengenai kemarin Mas, yang pegawai BGN yang akan dimutasi ke Papua, ada penjelasan lebih lanjut nggak Mas? Terima kasih. Iya. Ini pertanyaan susah-susah kan kalian ya. Ya. Yang pertama kan terkait MK, saya kira pertanyaannya barangkali bisa ditanyakan ke Menteri Keuangan. Ya. Kami intinya melaksanakan yang menjadi tugas kami. Kami adalah fokus ke pelaksana. Sampai dengan sejauh ini, tentu saja yang sudah berjalan kami pastikan untuk berjalan dengan baik. Kemudian sebagaimana saya juga kemarin preskon, 3T ini kemudian kami sisir dari data Kementerian Kesehatan. Sudah ada wilayahnya, provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa mananya sudah ada. Dan ini sedang kita sinkronkan data sehingga mana yang prioritas kita memang dari yang ngantri yang belum ada ini, kita fokuskan dulu memang nanti yang daerah yang memang stuntingnya tinggi. Ya. 3T ini sama dengan angka stuntingnya tinggi. Enggak hanya di Papua, tapi juga di NTT, di beberapa wilayah yang lain, termasuk ada beberapa temuan di beberapa kabupaten di Jawa, ada yang memang angka stuntingnya cukup tinggi. Gitu. Itu jawaban saya. Kemudian, jadi begini, jadi yang bersangkutan betul, itu memang saya memberikan Zoom, kemudian di layar pegang handphone, ya, kemudian saya beri teguran, dan memang di situ saya sampaikan untuk dipindahkan ke Papua. Yang bersangkutan adalah koordinator wilayah di Kabupaten Kayong, ya, Utara kalau tidak salah, di Kalimantan Barat, dan di situ saya sampaikan memang untuk dipindahkan ke Papua. Setelah kami cek, ternyata di Papua itu tenaga SPPG atau tenaga SPPI-nya itu ternyata oversupply, artinya tenaga SPPI dengan dapurnya belum begitu banyak, sehingga tenaganya oversupply, sehingga kami tidak pindah ke Papua, tapi kami pindahkan ke daerah lain. Jadinya kami pindahkan kalau tidak salah ke Sulawesi Selatan, yang dimana memang ada kebutuhan tambahan tenaga SPPI di tempat itu. Gitu kira-kira. Lain-lain? Ya, kamu. Ini langganan di Kementan ini beliau ini. Selamat sore Mas Dar, saya Marti dari CNBC. Izin mau follow up terkait dengan usulan beras fortifikasi khusus MDG yang seperti apa, dan selanjutnya itu nanti usulannya akan diteruskan kemana, dan apakah memungkinkan itu usulan tersebut direalisasi gitu Pak? Terima kasih. Baik. Saya jawab, usulan dari Dirut Bulog itu bukan beras SPHP, bukan beras stabilisasi harga pasokan pangan, bukan. Yang beras medium SPHP bukan, tapi yang menjadi usulan beras Bulog adalah beras premiumnya Bulog. Nah, tentu saja kami, gini, Bulog ini kan adalah lembaga negara. Bulog ini kan tujuannya adalah, sekali lagi karena kami
sebelumnya penugasannya di bidang pertanian sebagai Wakil Menteri Pertanian, Bulog ini kan punya dua tugas atau dua hal yang penting menjadi peran dia adalah stabilisator harga di suatu tempat dan juga menjaga stok di semua tempat. Jadi mesti stoknya ada dan harganya sesuai. Maka usulan dari Bulog tadi kami memandang positif, terkhusus untuk daerah-daerah yang memang misalnya jangkauan atau persebaran atau stok berasnya memang dirasa minim. Jangan sampai kemudian ada dapur, ada SPPG, ada kegiatan MBG di situ mengambil katakanlah beras lokal ya atau beras yang beredar di situ kemudian menjadi gejolak kenaikan harga di kabupaten atau wilayah itu. Maka kami menyambut baik usulan dari Dirut Bulog yang kami ingin menempatkan Bulog ini sebagai buffer. Jadi manakala itu tadi, kan ini kan lembaga negara, memang tugasnya adalah bagaimana supaya harga berasnya terjangkau di harga yang memang ditentukan oleh pemerintah, harga eceran tertinggi, dan juga stoknya juga kita perhatikan. Ya. Jadi kami ingin memastikan bahwa memang MBG ini bukan hanya memberi gizi, tapi juga bisa memutar atau mendorong ekonomi lokal. Jadi kami memastikan BGN untuk mengambil bahan-bahan di lokal. Itu prioritas. Manakala nanti di kemudian hari misalnya kemudian ada kekurangan beras, nah baru sebagai buffer kami ingin melibatkan Bulog supaya tidak kemudian terjadi gejolak harga dan kelangkaan stok di wilayah tertentu. Itu kira-kira. Dari sini, Mas. Wahyu dari Suara Merdeka, Mas Dar. Ya. Sebagaimana yang diungkapkan Mas Dar, semuanya itu kan bermuara untuk pencegahan korupsi. Betul. Akan tetapi di lapangan kaitan dengan pencegahan korupsi ini kan yayasan juga banyak memotong insentif mitra, ada yang 100, ada yang 300, ada yang 1000, ada yang 2000 dan lain-lainnya itu. Itu kan membuka celah korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah BGN akan membuat aturan misalnya mewajibkan setiap mitra itu memiliki yayasan agar meminimalkan potensi-potensi yang ada di korupsi yang ada di SPBG. Kemudian bila tidak ada aturan untuk setiap mitra punya yayasan, itu apakah BGN akan mengatur berapa sih potongan yang wajar sehingga mitra tidak dirugikan. Yang kedua, Mas Dar, Nyun Sewu, saya datang dari Semarang ke sini itu selain sebagai wartawan, saya juga sebagai mitra, Mas Dar. Kemarin saya kirim WA ke Panjenengan, Mas Dar, untuk yang kepanjangan BGN, B-nya ada 5B, baik, benar, bagus, bersih, dan bergizi. Itu saya meyakini setiap mitra tidak ada yang tidak ingin itu. Karena begitu mereka tidak 5B itu bisa disuspend. Disuspend akhirnya mereka tidak mendapatkan insentif. Mas Dar, sebagaimana Mas Dar kemukakan, ujung tombak MBG itu kan ada di SPPG, bukan di BGN. Di SPPG itu ada, selain ada mitra, ada yayasan dan ada kepala SPG. Satu saja itu tidak melaksanakan 5B atau mempunyai niat, itu akan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dan ini keluhan mitra di seluruh Indonesia, saya kira begitu, Mas Dar. Ini kasus kami, Mas Dar. Ini juga terjadi di kami. Sebagaimana Mas Dar putra seorang petani, saya putra seorang guru SD, Mas Dar, juga di Grobogan. Sehingga saya membangun SPG itu 2,5 miliar, berhutang di 11 tempat. Saat ini SPPG kami berhenti operasi karena ada dugaan yang tidak baik antara kepala SPG dan yayasan. Saya sudah 8 bulan berjuang untuk menjadi seorang patriot agar tidak tidak ada penyelewengan uang 1 sen pun negara. Tetapi hingga ini belum ada jalan, Mas Dar. Saya juga sudah ke BGN 3 bulan yang lalu. Apa yang
harus saya lakukan agar bisa menjadi melaksanakan MBG ini sebaik-baiknya seluruhnya sebagaimana cita-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Mohon kami bantuan Mas Dar. Nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab ya. Jadi begini.